Pemirsa, museum biasanya identik dengan sejarah atau ilmu pengetahuan lainnya. Nah, ada salah satu museum yang berbeda dengan yang lainnya, yaitu Museum of Toys. Katanya juga di sini ada lebih dari 5.000 mainan dari seluruh dunia. Oke, kita ngelihat di luar itu banyak banget brand-brand mainan yang udah mulai keluar gitu. Dan Indonesia masih belum ada brand yang merepresent brand untuk Indonesia. Nah, maka kita di sini punya misi untuk mengembangkan kreator-kreator Indonesia untuk mulai berkarya dan membawa karya-karyanya ke dunia. Nah, dengan ada museum ini kita membuat sebuah ekosistem dan menjadi inspirasi untuk kreator-kreator Indonesia. Saya mulai koleksi di tahun 2004, ya, starting dari beli yang keychain. Di 2008 ketika balik ke Indonesia, saya mulai buka toko. Tokonya waktu itu namanya The Other Culture dan Plastic Culture. From there it just growing. Dari satu sekarang total udah ada sekitar total koleksi mungkin 14.000 pieces. Pemirsa, berbicara soal art toys, ini tidak lepas dari salah satu karakter yang saya pegang ini adalah kaos, dan ini lagi hype dan banyak banget yang lagi nyari. Bahkan ini limited edition ya Mbak ya. Nah, boleh diceritakan sebenarnya kenapa sih ini orang lagi suka banget atau lagi nyari-nyari karakter ini? Iya benar. Oke, jadi kalau untuk kaos sendiri, selain untuk yang edisi companion ini yang mungkin banyak banget ditemuin, terutama untuk yang terakhir dia berkolaborasi dengan salah satu brand besar juga, dan ini adalah karakternya. Tapi selain daripada itu di Museum of Toys kita bisa ngelihat justru yang koleksi kaos yang sangat-sangat rare, sangat-sangat limited, yaitu yang ini, yang Hashim. Yang ini kolaborasi dengan Hashim, dan yang sama satu lagi yang Pinocchio. Ini yang paling susah untuk didapatkan dan saya rasa agak susah untuk ditemuin di luar dan bisa dilihat di Museum of Toys. Nah, berbicara soal value ini sebenarnya bisa sampai berapa sih kayak gitu? Oke, nah kalau untuk value-nya sendiri sebenarnya dari serian yang boneka ini termasuk yang cukup value-nya cukup tinggi ya. Kalau yang ini karena susah, karena ini juga di belakangnya ada tulisannya ini limited 1000, dan ini mungkin untuk saat ini yang ini price-nya bisa sampai di angka 30 sampai 40 juta. Dan akan terus berkembang nggak sih untuk harganya? Iya, dan malah yang dengan seri yang hampir sama kayak gini tapi yang dia kolaborasi dengan Dior. Jadi warnanya pink. Itu malah kalau misalnya kemarin waktu hebohnya kaos yang kemarin dengan brand besar yang dia kolaborasi itu malah dia punya doll bonekanya yang pink itu nilainya bisa sampai 500-600 juta untuk satu bonekanya. Dan itu lebih lagi, dan itu kebetulan nggak ada kalau di Museum of Toys. Ternyata untuk seniman art toys sendiri ini tidak hanya dari luar negeri, tapi Indonesia juga punya seniman art toys. Salah satunya yang ada di sini. Ini boleh dijelasin, Mbak? Boleh. Kalau yang ini, yang di bawah, ini adalah karakternya namanya si Batu. Artisnya itu Kong Andri, dan ini udah worldwide karena ini sudah sangat terkenal di luar. Karena kalau di luar dia launching biasanya raffle. Biasanya yang untuk ngambil yang mau produknya dia nih biasa rebutan. Nah, yang kedua juga kita ada kerobokan. Kerobokan ini jadi satu komunitas yang diisi oleh beberapa artis, dan ini adalah karyanya. Jadi yang ini namanya si Nimbus, ini Daydream, ada dia lebih banyak di karakter-karakter anjing sih. Tidak kalah terkenal lagi, ini ada artis dari Indonesia yang bernama Darbots ya, dan ini adalah salah satu karyanya. Ya, ini adalah karyanya dia, yang ini namanya King of Jakarta, sama-sama kita tahu ya King of Jakarta. Dan si Darbots sendiri sebenarnya memang terkenal dengan dia punya karakternya dia ini, jadi ini kan mungkin Monster Ball-nya ini sama dengan Monster Ball ini. Ya, jadi memang karakternya dia, memang ciri khasnya Darbots sendiri tuh, ciri khasnya tuh dia cumi-cumi sih, dia bilangnya selalu cumi-cumi, dan memang colornya dengan hitam putih, dan dia adalah artis graffiti. Jadi kalau misalnya di jalanan nanti kalau ngeliat tembok-tembok yang dibombing ada lukisan yang karakternya kayak gini, jangan lupa itu Darbots. Iya. Dan ini kabarnya cuma ada 5. Ini cuma ada 5 di dunia, dan ini sempat di-exhibit di Hong Kong. Wow, ya. Harganya pasti. Kalau harganya tergantung yang punya ya, mau dihargain berapa, karena cuma ada 5 di dunia, jadi tergantung yang punya mau kasih harga berapa ini. Ini sampai bisa tinggi pun ya boleh aja ya. Boleh aja. Ya di Art Jakarta sendiri itu sebenarnya ini sempat ditawar 100 juta sih, Mas. Museum of Toys sendiri sebenarnya bergeraknya, ini kita punya movement ya, namanya Museum of Toys Movement. Nah, kita bergerak melalui
komunitas demi komunitas. Tapi komunitas ini bukan cuma toys doang. Jadi kita bergerak melalui skena-skena lainnya. Contohnya seperti sneakers, contohnya seperti skateboard, contohnya seperti custom motor, dan juga skena seni gitu. Nah, jadi memang kita sengaja untuk menjadi jembatan lah ya. Soalnya toys ini sebenarnya kita tahu kalau misalnya manusia tuh semuanya punya sisi anak kecilnya. Bukan artinya tidak dewasa ya, tapi kita tuh suka untuk bermain gitu. Jadi kita berpikir kalau misalnya toys ini bisa jadi jembatan untuk kesemuanya gitu. Secara bisnis bisa, secara hobi bisa, secara collectibles juga bisa. Mainan tidak hanya disukai oleh anak-anak, bahkan orang dewasa juga gemar mengoleksi mainan. Tidak hanya itu, ternyata mainan juga bisa jadi salah satu investasi untuk masa akan datang. Kenapa? Karena keunikan dan juga nilai sejarahnya.